Terima kasih kembali bersama kami. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan balita di sebuah tempat penitipan anak di Banda Aceh terus berkembang. Polisi kini menetapkan seorang pengasuh sebagai tersangka. Sementara itu pemerintah kota Banda Aceh juga resmi menutup permanen sebuah tempat penitipan anak buntut dari kasus ini. Pemerintah Kota Banda Aceh resmi menutup permanen sebuah tempat penitipan anak buntut terungkapnya kasus dugaan penganiayaan terhadap balita. Penutupan dilakukan sebagai bentuk komitmen perlindungan anak. Kasus ini terungkap setelah rekaman CCTV di lokasi penitipan anak viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang balita diduga mengalami kekerasan saat diberikan makan. Korban yang masih berusia 16 bulan terlihat menangis. Pelaku diduga mengangkat, membanting, dan menarik telinga korban hingga terjatuh. Polisi menyebut peristiwa ini terjadi dalam 2 waktu berbeda, yaitu pada 24 dan 27 April 2026. Terkait hal ini, Polresta Banda Aceh menetapkan DS, perempuan berusia 28 tahun sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap balita di Yayasan Penitipan Anak. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu siang. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa 6 orang saksi. Mereka terdiri dari pihak yayasan dan para pengasuh anak. Saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan juga menemukan fakta-fakta ada atau tidaknya peristiwa lain yang menimbulkan korban lain daripada korban anak di penitipan anak tersebut. Dan untuk sejauh ini kami pun sedang melakukan proses pendalaman dan juga penyelidikan terhadap yayasan ataupun tempat penitipan anak tersebut guna memastikan daripada izin dan juga legal serta sertifikasi daripada standar daripada penitipan anak tersebut. Wali Kota Banda Aceh Afdal Halilullah menyatakan langkah tegas penutupan ini diambil karena ditemukan pelanggaran serius serta untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak. Selain itu, daycare tersebut diketahui tidak memiliki izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkot Banda Aceh menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh daycare serta mengimbau pengelola untuk memenuhi standar dan perizinan demi mencegah kejadian serupa terulang. Yang untuk usaha-usaha lain yang babypreneur lainnya ataupun daycare lainnya, kita yang belum ada izin, kita berharap untuk segera mengurus perizinan. Tapi ketika perizinan itu belum selesai, kami mungkin dalam waktu dekat ini akan memberikan edaran, imbauan untuk mereka melakukan perizinan. Tapi kita akan tutup sementara bagi orang-orang yang belum mendapatkan izin. Hingga kini hasil pengembangan kasus masih terus dialami. Polisi menyebut proses penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya peristiwa lain serta keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara serta denda hingga 72 juta rupiah. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Pemirsa, langsung saja kita ulas terkait dengan daycare atau tempat penitipan anak yang seharusnya ini menjadi tempat paling aman bagi anak di saat orang tua terpaksa harus bekerja, justru menjadi ruang penyiksaan. Apa sebenarnya pemirsa yang terjadi jika ruang yang dijanjikan penuh kasih sayang ini justru menyimpan kisah pilu menyayat hati? Kita akan mengulas bukan hanya terkait dengan kelalaian, namun sebuah skandal nasional yang mengancam tunas-tunas bangsa. Data yang kami himpun pemirsa sepanjang 2025 hingga April 2026 menunjukkan Indonesia tengah berada dalam status darurat ruang aman bagi anak. Pemirsa, sejak tahun 2025 hingga 2026 kami mencatat 3 kasus besar yang menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan anak-anak usia dini. Kasus yang pertama adalah kasus Wensen School yang ada di Depok, Jawa Barat. Dan ini pemirsa terbongkar di publik sebenarnya sejak Agustus 2024, namun terkuak di Maret 2025. Kasus ini sebenarnya mulai bergulir sejak Agustus 2024 tadi dan berakhir dengan vonis 1 tahun penjara bagi sang pemilik daycare Wensen School ini, yakni Meta Rianti. Fakta mengerikan dari kasus kekerasan di daycare ini pemirsa adalah ditemukannya sebuah ruang isolasi melalui rekaman kamera pengawas yang menjadi tempat di mana balita yang dianggap rewel ini nantinya akan dihukum secara tidak manusiawi.
Dan juga tragedi daycare yang lainnya pemirsa, ada menimpa tragedi daycare Little Aresya yang ada di Yogyakarta yang terjadi belakangan ini di bulan April 2026 ini. Sekaligus ini menjadi skandal kekerasan daycare terbesar saat ini. Dan ini pemirsa tidak lagi sekedar kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum tunggal, namun ini juga melibatkan hampir seluruh lapisan pengelola daycare ini. Kasus ini pemirsa terungkap dari laporan mantan karyawan daycare Little Aresya ini, kemudian didukung dengan hasil penggerebekan polisi yang menguak kekerasan fisik di sana, di mana tangan dan kaki para balita ini diikat rapat dan kuat. Dari 103 anak yang dititipkan ini ditemukan sedikitnya 50 anak atau 53 anak yang menjadi korban penelantaran dan juga kekerasan fisik. Sejauh ini sudah ada 13 tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Dan kasus yang lainnya, pemirsa, jika Anda berpikir kasus kekerasan di daycare ini terjadi hanya terpusat di Pulau Jawa saja, maka Anda keliru. Tragedi kekerasan juga terjadi di ujung barat Pulau Indonesia, di Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Di Serambi Mekah ini pemirsa, kasus menyayat hati terbongkar di daycare Babypreneur di bulan April ini juga, di mana seorang staf pengasuh berinisial BS sebagai tersangka utama kini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan kekerasan fisik pada balita yang dititipkan melampaui batas kemanusiaan, dan akhirnya DS ini dituntut 5 tahun penjara setelah terbukti menganiaya balita. Polisi menduga masih banyak jumlah korban yang akan terus bertambah seiring dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dan kalau kita ulas lebih jauh, pertanyaan besar akan muncul di benak kita. Mengapa di tengah kampanye pelindungan anak yang masif di tanah air ini, kenapa masih saja ada kekerasan di Depok, Jogja, hingga Aceh ini terus terjadi? Kami menemukan setidaknya ada 3 akar masalah di sini pemirsa. Anda bisa melihat mengapa neraka bagi anak-anak ini bisa terjadi di tengah masyarakat. Pertama adalah adanya krisis kompetensi SDM, di mana 66,7% pengelola daycare ini ternyata belum tersertifikasi. Banyak juga pengasuh yang direkrut tanpa latar belakang PAUD atau psikologi anak, hingga mereka tidak memiliki kemampuan stress management, terutama saat menghadapi perilaku anak. Poin kedua adalah pemirsa, hutan rimba daycare ilegal saat begitu banyak pemirsa, hingga pemerintah kita sangat lemah. Ada sekitar 44% daycare di tanah air ini beroperasi tanpa izin, termasuk kasus Little Aresya Yogyakarta yang per April 2026 ini hanya ada 2.596 daycare yang terdaftar resmi dari ribuan yang beroperasi. Dan di akar masalah ketiga adalah adanya eksploitasi demi profit. Di sini ada rasio yang cukup tidak manusiawi pemirsa, di mana ada secara ideal ada 1 pengasuh yang seyogyanya memegang 1 anak. Namun kenyataannya hanya demi mengejar keuntungan, 1 pengasuh dipaksa untuk memegang 10 anak. Efek domino dari beban kerja berat ini adalah burnout yang hebat dari sang pengasuh tersebut, yang berujung akan ada kekerasan fisik pada bayi dan anak-anak yang diasuhnya. Dan pemirsa, menanggapi gelombang kemarahan publik ini, Kementerian P3A dan juga Kemendikdasmen mulai bergerak melalui 4 langkah strategis. Langkah pertama yang diambil pemirsa adalah audit nasional dengan menunjukkan tim khusus, di mana tim ini melakukan sweeping besar-besaran terhadap ribuan daycare, dan setiap daycare yang beroperasi tanpa izin atau tidak memenuhi standar kelayakan fasilitas langsung ditutup paksa. Dan langkah kedua adalah transparansi melalui regulasi CCTV real time, di mana setiap daycare ini diwajibkan memiliki akses CCTV yang bisa langsung dipantau orang tua secara real time melalui telepon genggam. Ini sebagai syarat mutlak izin operasional dari daycare ini. Dan selanjutnya adalah sertifikasi yang ketat serta tes kesehatan mental. Ini tentunya menyasar kepada kualitas SDM pengasuh daycare yang diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi dasar PAUD dan juga psikologi anak, di mana seluruh staf pengasuh diwajibkan mengikuti tes kesehatan mental setiap 6 bulan sekali sebagai langkah deteksi dini adanya gangguan emosional dari para pengasuh daycare ini. Dan yang keempat adalah penguatan layanan aduan SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak, di mana nomor hotline SAPA ini adalah di nomor 129. Sambungan ini tentu saja mengintegrasikan kanal aduan langsung dengan kepolisian untuk bisa merespon secara cepat jika terjadi sesuatu di lapangan. Dan pemirsa, di akhir pembahasan kita ada quote yang cukup menarik dari Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia, KPAI, ada Ai Mariati Soleha di sini, yang berisikan sebuah seruan
tidak hanya untuk kita tapi juga untuk negara. Dari kasus di Yogyakarta, Depok hingga Aceh ini, Ketua KPA ini melihat adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan. Ia mendesak diterapkannya standar child safeguarding secara wajib dan menyeluruh di seluruh daycare tanpa pengecualian satupun. Kita tidak boleh menukar nyawa dan masa depan anak-anak kita dengan alasan efisiensi atau izin yang berbelit. Dan pemirsa, kita baru saja melihat dan menyoroti sebuah realitas pahit yang terjadi di balik pintu daycare tempat penitipan anak. Daycare seyogyanya tempat kita menitipkan anak bukan sekedar menitipkan raga anak-anak kita, namun juga tempat menitipkan masa depan anak kita. Kekerasan di daycare ini adalah sinyal merah bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Jika Anda melihat atau mencurigai adanya indikasi kekerasan pada anak dimanapun dan kapanpun, jangan ragu untuk melapor melalui layanan SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak, di nomor hotline 129. Dan kami, Metro TV, akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.